Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengar Mana Rema. Sungguh indah setiap pagi kita bersama firman Tuhan. Saudara akan melihat, kekasih Tuhan akan melihat bahwa Tuhan itu nyata dalam hari yang saudara jalani. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Berkati Tuhan menjadi rema bagi hidup kami. Kami menangkap pesan Tuhan, dan itu menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ya. Mari kita membaca ayat 17 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka mereka makin gempar, berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kekasih Tuhan, di sini kita lihat orang kaya ini meminta petunjuk kepada Yesus untuk masuk kerajaan surga. Tentunya kerajaan surganya Yesus ya, yang suci, yang kudus, penuh kebahagiaan sampai selama-lamanya. Dan apa jawab Yesus? Kita perhatikan di sini ya. Lihat di sini dikatakan apa? Ada beberapa perintah Allah supaya dilakukan. Jangan membunuh, ya. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lihat, orang kaya ini mengatakan semuanya sudah dilakukan, bahkan sudah dilakukan sejak muda. Ya, luar biasa, dilakukan sejak masa muda orang kaya ini. Nah, tetapi masih ada satu kekurangannya. Hanya satu lagi kekuranganmu. Nah, jualah segala apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kepada Yesus, ikut Yesus. Nah, kekasih Tuhan, rupanya ini masih ada berhala dalam hidup orang kaya ini, ya, yaitu harta kekayaannya. Karena ini menjadi berhala, maka Yesus suruh jual dan berikan kepada orang miskin, ya. Nah, di sini ini yang berat bagi orang kaya. Yesus menegaskan ya, juallah apa yang kau miliki, berikan kepada orang miskin, dan lihat, datang kepada Yesus. Nah, berhala ini harus dibereskan.
Jangan sampai ada orang punya berhala ikut Yesus. Berhala ini yang pertama-tama. Jangan sampai menghalangi masuk surganya Yesus. Nah, orang kaya ini berat sebab hartanya banyak. Ini yang menjadi berhalanya. Ya. Nah, disinilah Yesus memandang kepada murid-muridnya. Ya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Orang yang mempunyai uang, harta. Ya, orang kaya ini hartanya banyak. Dan Yesus tegaskan, kalau sampai harta itu yang jadi berhala, maka ini Yesus katakan alangkah sukarnya ya orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan ditegaskan kembali, sukar, karena itu menjadi berhalanya. Lihat, lebih mudah seekor unta ya melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini beberapa khotbah saya perhatikan. Ya, beberapa pengkhotbah mencontohkan bahwa di Yerusalem itu, benteng kota itu, ya ada pintu kecil untuk unta masuk ke kota Yerusalem. Pintu kecil ini, ada pintu kecil yang namanya pintu ini, ya, lubang jarum. Pintu lubang jarum. Nah, ini para musafir yang masuk ke kota Yerusalem, maka onta-ontanya masuk melalui pintu ini. Onta itu kan punya, ya, di punggungnya punuk, ya, punuk. Nah, kalau dia masuk pintu itu, dia harus merunduk. Dan bahkan ada yang mengatakan kalau mau masuk kerajaan surga harus memiliki rendah hati. Loh, kalau sampai begitu rupa, maka tidak perlu percaya Yesus. Cukup rendah hati bisa masuk surga. Sedangkan kita tahu semua manusia sudah berbuat dosa, Roma 3 ayat 23, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu maut, Roma 6 ayat 23. Perbuatan baik, ya, karakter baik tidak bisa membawa seorang ke surga. Kau bisa membawa seorang ke surga, maka surga penuh dengan orang sombong. Saya masuk surga karena saya sudah berbuat baik. Saya masuk surga karena saya sudah menunjukkan karakter baik. Saya masuk surga karena saya sudah bertapa mengasingkan diri. Surga penuh dengan orang sombong. Dan Yesus tidak perlu datang. Saya katakan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa. Ya, ibarat seorang itu di lumpur dosa. Seusaha bagaimanapun dia tidak bisa keluar dari lumpur itu. Semakin dia bergerak, berusaha, semakin dia tenggelam. Harus ada seorang mengulurkan tangan untuk membawa dia keluar dari lumpur dosa itu. Demikian juga diibaratkan seperti emas yang digadaikan. Emas itu kalau sudah digadaikan, sekalipun dia membuat dirinya indah, kemilau, bersinar-sinar, tetap barang gadaian. Harus ada seseorang datang menebus dia. Nah, di sini semua manusia sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, seusaha bagaimanapun tidak bisa. Manusia berdosa, perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa itu. Nah, disinilah Yesus datang dengan pengorbanannya di kayu salib, menanggung dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan manusia. Setiap kita beriman terima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosa kita sebesar apapun, Yesaya 1 ayat 18, mari berperkara. Sekalipun dosamu merah kermisi akan menjadi putih seperti salju, merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Seberat apapun, darah Yesus yang tercurah itu menghapus dosa kita. Itu sebabnya mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar, keselamatan jiwa. Nah, kasih Tuhan, di sini ya, lubang jarum ini jangan kita tunjukkan bahwa itu pintu untuk masuknya unta. Ya, kalau memang itu pintu masuknya unta, ya ada yang mengatakan karena
di ensiklopedia tertulis demikian, maka ayat berikutnya menjadi tidak ada artinya. Ya, ayat berikutnya apa? Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nah, jangan kemudian ditunjukkan itu pintu untuk onta di tembok Yerusalem. Akhirnya ayat berikutnya menjadi tidak ada artinya. Justru dikatakan bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka ini kita lihat secara hurufiah, lihat lubang jarum. Namanya lubang jarum, jarum yang sesungguhnya. Jarum itu kan untuk menjahit pakaian, juga karung-karung goni itu bedanya besar sedikit. Tetapi tidak ada jarum raksasa, jarum yang sampai berapa meter, 10 meter. Apa yang dijahit? Yang namanya jarum itu jarum untuk jahit baju ini. Ibu-ibu pakai jarum untuk jahit baju. Atau tenaga-tenaga yang angkat karung-karung itu punya jarum karung untuk jahit. Kalau karung itu bocor, karung beras itu bocor, lebih besar sedikit. Nah, jadi kalau di sini dikatakan jarum, jarum dalam pengertian yang sesungguhnya. Dan kita lihat, dalam pengertian yang sesungguhnya jarum ini. Apakah seekor onta itu, lihat tubuhnya bisa 3 kali tubuh manusia. Onta itu, di padang pasir, yang ditunggangi oleh para musafir di padang pasir, atau di kebun binatang Surabaya juga ada unta, ada punuknya di punggungnya, 3 kali besarnya manusia. Nah, apakah unta itu bisa masuk jarum yang sesungguhnya itu? Jarum jahit. Nggak ada jarum raksasa. Namanya jarum, jarum yang kecil itu. Apakah unta yang sebesar itu bisa masuk ke lubang jarum? Pasti tidak bisa, dan pasti tidak bisa. Seandainya unta itu mungkin dicacah dagingnya seperti daging lembu, sapi, kambing dicacah, dijadikan bakwan, dijadikan bakso. Nah, kalau sudah dicacah bukan lagi sapi, bukan lagi kambing. Kalau sapi sapi utuh, kambing kambing utuh, onta onta yang utuh yang saudara lihat di kebun binatang itu, kebun binatang Surabaya. Sebesar itu 3 kali tubuh manusia. Nah, apakah bisa dimasukkan di lubang jarum? Jarum dalam pengertian yang sesungguhnya, jarum jahit. Pasti tidak bisa. Sejeniusnya seseorang, sampai dia seorang yang jenius, dia pakar, dia profesor, tidak bisa memasukkan onta yang sebesar itu ke lubang jarum yang sesungguhnya. Tidak bisa. Sampai begitu rupa tidak bisa. Nah, disinilah kebenaran. Inilah kebenaran. Apa yang tidak bisa bagi manusia? Sedemikian rupa teknologi, sedemikian jeniusnya manusia, tidak bisa memasukkan onta ke lubang jarum. Maka demikianlah juga, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak mungkin memasukkan onta dalam lubang jarum. Tidak mungkin dan tidak mungkin. Itu pasti dan pasti. Tapi bagi Tuhan, mungkin. Nah, jadi mari, mereka yang diberkati dengan kekayaan harta, mari, selagi masih hidup, cinta Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan disinilah Tuhan dipermuliakan. Jadi jangan khawatir, para yang diberkati Tuhan dengan harta benda, selagi masih hidup. Galatia pasal 6 ayat 2, berbuat baiklah, tolong menolong, dengan demikian kau memenuhi hukum Kristus. Selagi ada kesempatan, tidak jemu-jemu berbuat baik, engkau menabur perkara rohani, engkau akan menuai hidup kekal. Puji Tuhan.
Mari, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini setiap pribadi di dalam pandemi ini mungkin menghadapi masalah dalam hidupnya. Mari, orang kaya itu sulit untuk meninggalkan berhalanya. Sekarang ini Tuhan, setiap pribadi jangan khawatir. Mau tinggalkan berhalanya dan ikut Yesus. Hanya dalam Yesus apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mari setiap pribadi datang kepada Yesus. Jangan memberatkan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Datang pada Yesus. Mantap dalam Yesus. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap pribadi yang ada masalah pribadi, masalah keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatannya. Kami berseru sebagai hamba Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus hidup. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan, setiap pribadi ditolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong juga bangsa negara kami Indonesia ini, wabah bisa teratasi. Tuhan beri hikmat kepada para pimpinan, dan Tuhan berkati Indonesia. Mari Tuhan tolong kesulitan bangsa ini. NKRI tetap terjaga. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.